Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, keselamatan serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menghirup udara segar di muka bumi ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam marilah kita sampaikan, kita curahkan kepada kharibaan kita, junjungan kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil masyaqalah nantinya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Saya Dio Murfi, mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran tahun akademik 2022 sampai dengan 2023. Baiklah, saya akan memaparkan hasil tugas saya dari Dr. Buya Suhardi SPDI MA yang bertema tentang sholat jamaah dan sholat qashar. Subjudul kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Kompetensi dasar, memahami ketentuan sholat jamak dan sholat qashar, memahami syarat-syarat sholat jamak takdim dan jamak takhir, memahami kapan dibolehkan jamak syafar. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian sholat jamak dan sholat qashar, menjelaskan macam-macam sholat jamak, mengemukakan syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan apa itu sholat jamak dan sholat qashar, menyebutkan macam-macam sholat jamak dan sholat qashar, menyebutkan syarat-syarat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, ialah materi sholat jamak. Jamak takdim adalah melakukan dua sholat pada waktu sholat yang pertama. Jamak takdim ini hanya ada dua saja, yaitu sholat zuhur dan sholat asyar. Dilakukan pada sholat zuhur. Lalu sholat maghrib dan sholat isya dilakukan pada sholat maghrib. Di luar keduanya tidak ada jamak lainnya. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang keduanya. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan adapun syarat-syarat jamak takdim ialah yang pertama, niat sejenak sholat yang pertama, yang kedua berurutan, dan yang ketiga al-mualat, dan yang keempat masih berlangsungan syafar. Syarat-syarat jamak takhir yang pertama ialah niat, dan yang kedua masih berlangsungan syafar. Dan adapun yang dibolehkan jamak syafar, yang pertama itu adalah niat syafar, dan yang kedua menemui jarak minimal dibolehkannya syafar, yaitu 4 bur, adalah 88,656 km. Sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak. Dan yang ketiga, keluar dari kota tempat tinggalnya. Dan langsung saja, ini materi yang kedua tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah mempersingkat jumlah rakaat sholat zuhur, asar, dan isya menjadi masing-masing 2 rakaat saja. Sedangkan sholat maghrib tetap 3.
rakaat dan sholat subuh tetap 2 rakaat. Maka para ahli fikih pun berbeda pendapat tentang kapankah seorang masih disebut dengan musafir sehingga dibolehkannya mengqashar sholat, dan kapan pula dianggap mungkin sehingga tidak memperbolehkannya lagi. Masing-masing berdasarkan ijtihadnya sendiri. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, ketentuan tentang mengqashar sholat hanya berlaku bagi seorang yang musafir yang berniat menetap di suatu kota kurang dari 15 hari. Dan yang kedua, menurut Imam Malik dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, seorang musafir hanya dibolehkan mengqashar sholat apabila ia berniat menetap di suatu kota kurang dari 4 hari. Akan tetapi, jika ada yang berniat di sana lebih dari itu, maka tidak boleh mengqashar sholat kecuali apabila dia tidak tahu kapan kepulangannya akan terselesaikan, dan di hari ke hari tetap menunggu, maka dibolehkan baginya mengqashar sholat sampai dengan 17 hari. Menurut hemat saya, setelah meneliti berbagai pendapat para ulama mengenai hal ini, dengan mengingat bahwa mengqashar sholat adalah salah satu rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya, seorang yang musafir dibolehkan mengqashar sholat sepanjang dia masih mengalami kelelahan atau kesulitan dalam rutinitas sehari-hari akibat keberadaannya sejauh dari rumah dan keluarganya, walaupun telah berlalu waktu yang cukup lama baginya. Dan adapun kuis di sini, apa hukum sholat qashar dan sholat jamaah? A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Makruh. Baiklah, sampai di sini saja hasil tugas dari Buya Suhardi. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.